warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi kita pada mata kuliah manajemen Database. ya. Manajemen database. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang data definition language ya. Hari ini kita lanjutkan ke data manipulation language ya, berikutnya. Jadi sebelum kita melihat materi yang akan kita bahas hari ini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan CPL yang ada di MPS, di mana MPS sudah Bapak bagikan di awal semester kemarin. Ya, jadi apa yang diharapkan sih dari mata kuliah manajemen database ini, gitu ya? Ya, di sini salah satunya adalah mampu merancang, menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini nanti ketika kalian sudah mengikuti mata kuliah manajemen database ini, diharapkan kalian bisa mengembangkan impact, ya, termasuk di database ini, ya, itu CPL-nya. Nah, kita lihat lagi di bawah ada yang namanya CPMK-nya. Apa sih CPMK yang diharapkan? Ya, yaitu bagaimana ya kalian mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan database. Ya, ini adalah capaian mata kuliah yang diharapkan. Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari materi kita hari ini pertemuan ke-12, ya, maka kita lihat lagi apa sih CPMK yang diharapkan. Nah, di sini ada di pertemuan ke-12 yang kita bahas hari ini. Mahasiswa mampu menyusun query data manipulation language sebagai bagian dari SKL. Jadi diharapkan nanti kalian bisa melakukan query untuk menampilkan data yang ada di dalam database, gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat ke materinya. Oke. Ada sebuah pernyataan begini. Bagaimana sebuah aplikasi, ya, dapat mencari data tertentu dari jutaan data yang tersimpan di dalam ya. Oke, sepengetahuan kalian seperti apa? Kira-kira bagaimana sebuah aplikasi ini dapat mencari data dari jutaan data? Misalkan di dalam siaran ini ada data kita mahasiswa YPG ini sampai 1 jutaan data yang tersimpan. Kira-kira bagaimana dari segi perspektif kalian, dari pandangan kalian? Boleh pikiran? Silakan. Mungkin dari mencari atau memberikan perintah kepada aplikasi. Nah, betul. Dengan cara memberi perintah atau kita sebut sebagai query, ya, dalam sebuah aplikasi. Ya, seperti itu, ya. Oke, kita lihat hari ini yaitu tentang data manipulation language, ya. Data manipulation. Apa sih yang disebut sebagai data manipulation language? Ini ya. Ya, bagaimana proses kita untuk menyisipkan, mengubah, menghapus data yang ada di dalam database, ya, di dalam perintah-perintahnya. Nah, kalau kita lihat secara umum itu ada 4 perintah yang digunakan di dalam DML ini. Ada insert, ada update, ada delete, dan ada select. Ini perintahnya yang digunakan, ada query yang digunakan. Nah, kegunaannya adalah untuk mengambil informasi yang disimpan dari basis data. Kalau mengambil, itu kita bisa menggunakan perintah select, ya, kalau mengambil. Kemudian menyisipkan, berarti kita bisa melakukan update data dengan kita akan menyisipkan informasi. Kemudian bisa menghapus data menggunakan perintah delete. Ini adalah perintah dasar yang umum digunakan dalam data manipulation language, seperti itu, ya. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat yang pertama ini ada perintah insert, ya, di mana query dasarnya yaitu insert itu nama tabel value nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan itu bahwa insert masukkan itu kan ke dalam, ya, kalau masuk itu, ya, ke dalam, masukkan ke dalam nama tabelnya, kemudian nilai yang akan kita masukkan. Di sini ada 3. Maksudnya di sini adalah kolom yang ada di dalam database. Misalkan kolomnya ada 5, berarti nilainya sampai dengan 5, gitu, ya. Oke, kita lihat di sini misalkan contohnya. Kita punya namanya tabel mahasiswa, ya, mahasiswa. Nah, kita coba melakukan insert ke dalam tabel ini. Ketika sudah kita buatkan database, ternyata masih kosong, belum ada datanya, ya. Bisa menggunakan perintah insert itu mahasiswa value 101 AD 9. Artinya apa? Kita memasukkan data di dalam tabel mahasiswa ini, gitu, ya, adalah 101 AD 9. Maka nanti akan kita
dapatkan hasilnya NIM-nya ini, halamannya ini, dan nilai puasnya yang ini. Nah, nanti kalau misalkan yang kedua, ada yang bisa kira-kira seperti apa yang kedua untuk mendapatkan data yang kedua? Gimana? Boleh saya kita insert into mahasiswa Ya. values 1002 Ya. kutip koma koko kutip koma 85. Wah ya, dan ini itu nanti akan masuk dalam data di dalam tabelnya ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya. Oke, berikutnya yang kedua, perintah yang ada dalam data manipulation itu adalah update. Kenapa? Ketika misalkan kita punya banyak kasus bahwa menginputkan data itu jumlahnya yang besar, ya banyak. Nah, terkadang ada yang disebut sebagai human error, gitu ya, kesalahan dari kita pribadi manusia mungkin dalam pengetikan yang salah ataupun kita lupa menambahkan nilainya dan segala macamnya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan cara mengupdate data yang ada di dalam tabel atau data database ini, gitu ya. Oke, apa sih query yang digunakan? Yang pertama, bisa lihat update data nama tabel, set nama field, nilai baru, where nama field kondisi. Artinya apa? Kalau misalkan kita lihat contohnya di bawah ini, ya, maka kita misalkan mau update nilai ini dari nilai yang 85, ternyata kita terlalu tinggi memberikan nilai, misalnya ternyata 80 harusnya, maka kita perlu lakukan update yang nilainya 85 ini, gitu ya. Maka perintahnya apa? Update mahasiswa set luas 80 where min 1002 ya. Maka artinya apa? Update, lakukan perubahan di dalam tabel mahasiswa, rubah nilai UASnya menjadi 80, gitu ya. 80 siapa sih yang akan dapatkan UAS 80? Where min-nya 1002 ya, jadi min yang 102 80 seperti ya. Kenapa kita menggunakan perintah where di sini? Karena kita belajar dengan apa? Primary key. Jadi kategori di sini ataupun opsinya di sini kita menggunakan primary key. Itu 102. Boleh nggak Pak kalau kita saran kita pakai where nama Koko? Boleh saja. Takutnya kalau namanya Koko ada 3, nah ya semuanya akan berubah. Tetapi kalau misalkan min-nya ini pas setiap masuk punya 1 nih. Apa kemarin query itu adalah unit ya, tidak ada yang sama NIM-nya, pasti ada yang berbeda. Jadi walaupun namanya sama-sama Ali, gitu ya, pasti NIM-nya berbeda. Makanya kita mengkategorikan di sini where yang menggunakan NIM. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Pas. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya yang ketiga ada perintah delete ya, atau menghapus data yang ada di dalam tabel. Ya, misalkan query-nya adalah delete from nama tabel, where nama field, kemudian opsinya. Ya, contohnya di sini. Delete from mahasiswa, where name-nya adalah 1001. Ya, kalau kita delete itu menghapus dari tabel mahasiswa yang seperti ini, maka dia akan menghapus yang name-nya 01. Maka tinggallah cuma ada satu data yang ada di dalam tabel. Jadi ya sederhana, gitu ya, untuk menghapus data yang ada di dalam sebuah tabel. Oke, berikutnya ada yang namanya perintah select ataupun ambil tampilkan, ya, perintah select. Query-nya adalah select bintang from nama tabel. Kalau di sini kita bikin nama tabelnya adalah buku, maka select bintang from buku, maka akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel buku. Ini kan sebagai contoh ada 3. Kalau misalkan datanya itu ada 100, maka akan ambil seluruhnya ada 100 data yang akan ambil di dalam yang tadi, gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat. Oke, baik. Di sini ada studi kasus, ya, sebuah kasus seorang wakil dekan di bidang akademik ingin mengetahui mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa dengan syarat memiliki IPK minimal berapa? 3,0 ya. Nah, ini data mahasiswanya, ini hanya contoh, ada 4 mahasiswanya. Jadi bagaimana kita menghasilkan query untuk mendapatkan data mahasiswa yang berhak menerima beasiswanya? Itu maksudnya bagaimana query untuk
kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk berdiskusi kelompok bagaimana hasil query yang didapatkan untuk mendapatkan data mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Oke, boleh difoto dulu, foto dulu, difoto dulu ini datanya. Nah, oke, kita langsung ya. Oke, baik, kita langsung ke bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut ya. Dari hasil diskusi kalian tadi, bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ini sudah merupakan tahapannya mahasiswa. Kita mulai dari review materi tadi apa? Insert ya. Oke, masukkan dulu ya apa? Insert into mahasiswa. Value berapa? Value mulai dari 23 001. Namanya siapa Bika? Namanya Ahmad. Kemudian IPK-nya 375. 375 gitu ya? Oke, nyaman. Oke, berikutnya mahasiswa yang kedua berapa namanya? 23002. 02 namanya Siti. Siti. IPK-nya 340. 340. Berikutnya 24001. oke, 24001 ya. Namanya siapa? Rahmat. Rahmat gitu ya. Oke, IPK-nya 385. 385 gitu ya. Oke, berikutnya terakhir Kemudian 24002. namanya Nurul. Nurul ya. Oke, Nurul. IPK-nya 355. 355. Oke, kita sudah dapatkan data ini, data yang ada di kasus tadi ada 4 mahasiswa ya. Oke, kalau tadi perintahnya apa? Untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel apa perintahnya? Select bintang from mahasiswa. Oke. Select bintang from mahasiswa. Ya. Nah, ini ya, ini datanya. Ini data yang kita tampilkan. Nah, sekarang kasusnya tadi, syarat itu adalah IPK-nya di atas 3,50. Artinya kita harus menampilkan nih, menseleksi dari mahasiswa yang komponen ini siapa yang berhak menerima beasiswa. Sudah didiskusikan tadi? Sudah ketemu? Oke, kita coba perintahkannya. Coba kita coba query-nya apa benar apa? Salah. Ya coba, apa perintahnya apa? Jadi masih diskusi tadi. Select NIM, nama, IPK, from mahasiswa, where IPK, lebih dari sama dengan 3,50 gitu. ya, titik koma. Oke, jadi kita ini menampilkan nama NIM, nama IPK, mahasiswa. Jika NIM-nya di atas 3,5, inilah yang berhak sebenarnya menerima beasiswa, gitu ya. Oke, betul hasilnya? Benar? Jadi siapa yang berhak menerima beasiswa di sini? Ahmad sama Nurul, karena IPK-nya di atas 3,5. Paham sampai sini? Jadi mulai dari insert, update, delete sama select. Ya, jadi Bapak harap nanti dengan adanya kasus-kasus yang ada di sekitar kita bisa kita selesaikan dengan data manipulasi lanjut terkhusus yang berkaitan dengan database. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Pas? Cukup? Oke, kalau gitu kita lihat apa sih kesimpulan pertemuan kita hari ini. Oke, kesimpulan pertemuan kita hari ini bahwa dalam dunia digital saat ini keberhasilan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyimpan data saja, ya, tetapi juga oleh kemampuan mengelola data secara tepat, akurat dan aman. Oleh karena itu, penguasaan data
manipulasi tentu yang kita bahas hari ini ya merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap penumpang sistem analisis data maupun pengolahan basis data. Jadi bagaimana tidak hanya bisa menyimpan tapi juga kita bisa mengolah data informasi yang kita butuhkan. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, semoga kita semua bisa ketemu dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Sampai jumpa lagi. Kita tutup kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.